Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safna dengan NIM 22060007. Baiklah, di sini saya akan membacakan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kondisi Kesehatan, Upah Minimum, dan Lingkungan Hidup terhadap Kualitas Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Yang pertama yaitu ada di latar belakang. Pentingnya sektor informal di Indonesia. Sektor informal berperan sebagai katup penyelamat ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, kualitas pekerjanya masih perlu ditingkatkan. Kesehatan sebagai modal utama atau human capital sesuai dengan teori human capital. Kesehatan merupakan investasi fundamental yang menentukan produktivitas dan kualitas kerja seseorang. Peran upah minimum tingkat upah atau UMP menjadi jaring pengaman sosial yang memotivasi pekerja untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi kerja. Pengaruh lingkungan hidup, kualitas lingkungan yang baik menciptakan ekosistem kerja yang sehat, yang secara langsung berdampak pada hilangnya nyawa dan kinerja pekerja sektor informal. Urgensi penelitian adanya krisis ekonomi dan tantangan kesehatan di Indonesia, yaitu pada periode 2019 sampai 2023. Analisis tuntutan mendalam mengenai bagaimana faktor ketiga ini secara bersama-sama menentukan kualitas tenaga kerja informal. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kondisi kesehatan terhadap kualitas pekerja sektor informal. Yang kedua, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kualitas pekerja sektor informal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh lingkungan hidup terhadap kualitas pekerja sektor informal. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh kondisi kesehatan, upah minimum, dan lingkungan hidup secara bersama-sama terhadap kualitas pekerja sektor informal. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi kesehatan terhadap kualitas pekerja sektor informal. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kualitas pekerja sektor informal. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan hidup terhadap kualitas pekerja sektor informal. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi kesehatan, upah minimum, dan lingkungan hidup secara bersama-sama terhadap kualitas pekerja sektor informal. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini dijadikan salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana ekonomi S1 pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, serta sebagai implementasi dari teori-teori yang telah dipelajari dan untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja informal melalui kebijakan upah, kesehatan kerja, dan lingkungan. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan salah satu pedoman dan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menambah, memperbaiki, dan membandingkan dengan topik penelitian yang sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori human capital. Menurut Becker 1993, teori ini menjelaskan bahwa tenaga kerja akan semakin produktif apabila terdapat investasi pada diri mereka, seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, kesehatan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang sangat penting. Yang kedua yaitu teori upah efisiensi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas pekerja, dan dapat mengurangi turnover serta absensi. Dalam sektor informal, upah minimum provinsi sering dijadikan acuan untuk menetapkan tingkat penghasilan layak. Yang ketiga yaitu ada teori dari Environmental Quality and Labor Productivity Theory, menyatakan bahwa lingkungan yang sehat mendukung meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Sultana et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi informal di negara berkembang. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Sultana et al. 2022, meneliti hubungan antara informal ekonomi, penggunaan energi, dan kualitas lingkungan pada 15 negara berkembang dengan data panel. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal berpengaruh signifikan terhadap kualitas lingkungan. Yang kedua yaitu dari Aronson dan Huich tahun 2025, menganalisis bagaimana kondisi kesehatan menjadi faktor penentu bagi pekerja informal
di berbagai negara. Selanjutnya ada dari Santoso et al. Tahun 2022. Membahas kesenjangan upah antara pekerja formal dan informal di Indonesia menggunakan metode Blinder-Oaxaca decomposition. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat upah dan kualitas kerja. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Yang pertama X1 kondisi kesehatan, yang kedua X2-nya ada di upah minimum, dan X3-nya lingkungan hidup, serta Y-nya kualitas pekerja sektor informal. Selanjutnya yaitu hipotesis. H1 kondisi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pekerja sektor informal di Indonesia. H2-nya upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pekerja sektor informal di Indonesia. H3-nya lingkungan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pekerja sektor informal di Indonesia. Dan yang terakhir H4, kondisi kesehatan, upah minimum, dan lingkungan hidup secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas pekerja sektor informal di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kausal komparatif. Selanjutnya tempat dan waktu. Penelitian dilakukan pada tingkat nasional meliputi seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Jenis dan sumber data. Data merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS dan Sakernas. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi pada publikasi resmi. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama yaitu kualitas pekerja sektor informal sebagai Y. Dengan definisi operasionalnya, kondisi dan kemampuan pekerja informal dalam menjalankan aktivitas kerja. Satunya yaitu persentase dan sumbernya dari BPS atau Sakernas. Yang kedua ada X1 kondisi kesehatan. Definisi operasionalnya tingkat kesehatan penduduk yang mencerminkan kualitas hidup dan kemampuan kerja. Satuannya tahun dan sumbernya dari BPS atau Kemenkes. X2 ada upah minimum. Definisi operasionalnya standar minimum upah yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengaman pekerja. Satuannya rupiah dan sumbernya dari BPS. Selanjutnya X3 ada lingkungan hidup. Definisi operasionalnya kualitas lingkungan yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan pekerja. Satuannya indeks. Sumbernya dari KLHK. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data setiap variabel untuk melihat pola umum kualitas pekerja, kondisi kesehatan, upah minimum, dan lingkungan hidup. Yang kedua, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar model regresi memenuhi syarat Blue, Best Linear Unbased Estimator. Yang ketiga, model regresi panel digunakan untuk menguji pengaruh kondisi kesehatan, upah minimum, dan lingkungan hidup terhadap kualitas pekerja sektor informal menggunakan data provinsi 5 tahun terakhir yaitu 2019 sampai 2023. Yang keempat yaitu uji hipotesis dilakukan melalui uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Dan uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh variabel bebas menjelaskan variasi kualitas pekerja. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.